Fenomena judi online di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin menjadi perhatian publik dan dianggap sebagai salah satu masalah sosial digital yang pertumbuhannya sangat cepat. Perkembangan teknologi internet yang semakin luas, ditambah penggunaan smartphone yang hampir dimiliki semua kalangan masyarakat, membuat akses menuju berbagai platform perjudian menjadi jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun lalu. Jika dahulu aktivitas perjudian identik dengan tempat tersembunyi dan dilakukan secara langsung, kini semuanya dapat dilakukan hanya melalui layar ponsel dalam hitungan detik. Kondisi inilah yang membuat banyak pihak mulai merasa khawatir karena penyebaran judi online dinilai semakin sulit dibendung. Hampir setiap hari masyarakat menemukan promosi perjudian muncul di berbagai sudut internet, mulai dari media sosial, situs ilegal, kolom komentar, aplikasi pesan instan, hingga iklan tersembunyi yang menyamar sebagai konten hiburan biasa. Perkembangan dunia digital sebenarnya membawa banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang komunikasi, pendidikan, dan ekonomi. Namun di sisi lain, kemudahan teknologi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjalankan praktik ilegal seperti judi online. Banyak platform perjudian kini tampil dengan desain modern dan menarik, sehingga terlihat seperti game biasa yang aman dimainkan. Bahkan beberapa di antaranya menggunakan efek visual yang mencolok, bonus besar, dan janji kemenangan instan untuk menarik perhatian pengguna internet. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat, terutama anak muda yang aktif di media sosial, menjadi lebih mudah tergoda untuk mencoba. Tidak sedikit orang yang awalnya hanya penasaran, akhirnya mulai menghabiskan waktu dan uang mereka secara terus-menerus demi mengejar kemenangan yang belum tentu didapatkan. Situasi semakin memprihatinkan karena promosi judi online kini dinilai jauh lebih agresif dibanding sebelumnya. Di berbagai platform media sosial, masyarakat sering menemukan akun anonim yang menyebarkan tautan perjudian secara terang-terangan. Bahkan dalam beberapa kasus, promosi dilakukan melalui siaran langsung, komentar viral, hingga akun hiburan yang memiliki banyak pengikut. Banyak netizen mengaku merasa terganggu karena iklan judi online terus bermunculan meskipun mereka tidak pernah mencarinya secara langsung. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa penyebaran judi online sudah sangat masif dan menyasar hampir seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia maupun latar belakang ekonomi. Selain itu, kemudahan transaksi digital juga dianggap menjadi salah satu faktor utama mengapa judi online berkembang sangat cepat. Saat ini, masyarakat dapat melakukan deposit dan penarikan uang hanya melalui transfer bank digital, dompet elektronik, bahkan pulsa telepon. Proses yang cepat dan praktis tersebut membuat banyak orang semakin mudah terlibat tanpa perlu keluar rumah. Beberapa platform bahkan menawarkan nominal taruhan yang sangat kecil agar pengguna merasa tidak terlalu rugi saat mencoba pertama kali. Namun justru dari nominal kecil itulah, sebagian orang mulai terjebak secara perlahan karena terus tergoda untuk bermain kembali demi mendapatkan keuntungan lebih besar. Banyak pihak menilai bahwa fenomena judi online bukan lagi sekedar hiburan ilegal biasa, tetapi sudah menjadi ancaman serius bagi kondisi sosial masyarakat Indonesia. Sebab dampaknya kini mulai terasa di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, pertemanan, hingga dunia kerja. Tidak sedikit cerita viral yang beredar di internet mengenai seseorang yang kehilangan tabungan, menjual barang berharga, hingga terlilit utang akibat kecanduan berjudi secara online. Bahkan beberapa kasus disebut berujung pada konflik rumah tangga dan gangguan kesehatan mental karena tekanan finansial yang terus meningkat. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin khawatir bahwa penyebaran judi online dapat membawa dampak jangka panjang yang lebih besar jika tidak segera ditangani secara serius oleh semua pihak. Yang paling menjadi sorotan dalam fenomena judi online saat ini adalah meningkatnya jumlah anak muda dan masyarakat usia produktif yang mulai terpapar secara masif melalui internet dan media sosial. Banyak dari mereka awalnya hanya mencoba karena rasa penasaran setelah melihat iklan, promosi bonus besar atau ajakan dari teman di lingkungan sekitar maupun dunia maya. Sebagian lainnya mengaku tertarik karena sering melihat konten yang memperlihatkan seseorang berhasil mendapatkan uang dalam jumlah besar hanya dalam waktu singkat. Di era media sosial yang penuh dengan konten viral dan flexing kehidupan mewah, banyak anak muda mulai tergoda dengan iming-iming keuntungan instan tanpa memikirkan resiko besar di baliknya.
Tidak sedikit yang awalnya hanya ingin iseng mencoba, akhirnya mulai terbiasa bermain setiap hari dan perlahan kehilangan kendali terhadap kebiasaan tersebut. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar korban berasal dari kalangan yang sebenarnya masih berada dalam tahap membangun masa depan, seperti pelajar, mahasiswa, pekerja muda hingga pencari kerja. Tekanan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan serta meningkatnya kebutuhan hidup disebut menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian orang mudah tergoda dengan janji keuntungan cepat dari judi online. Banyak yang berpikir bahwa perjudian digital dapat menjadi jalan pintas untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka. Namun kenyataannya, sebagian besar justru mengalami kerugian besar karena terus mencoba mengembalikan uang yang telah hilang. Pola seperti ini akhirnya membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran yang sulit dihentikan. Di media sosial sendiri, cerita mengenai dampak buruk judi online semakin sering bermunculan dan menjadi perbincangan panas di kalangan netizen. Ada yang mengaku kehilangan tabungan hasil bekerja bertahun-tahun hanya dalam hitungan minggu. Ada pula yang mulai meminjam uang ke teman, keluarga bahkan menggunakan layanan pinjaman online demi terus bermain. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar karena banyak korban akhirnya mengalami tekanan mental akibat utang yang menumpuk dan rasa penyesalan setelah kehilangan banyak uang. Beberapa netizen bahkan menyebut judi online sebagai jebakan digital yang perlahan menghancurkan kondisi finansial seseorang tanpa disadari. Tidak sedikit pula kisah viral tentang hubungan keluarga yang rusak akibat kecanduan judi online. Sebagian orang menjadi lebih emosional, mudah marah dan mulai menutup diri karena terus memikirkan kekalahan yang dialami. Dalam beberapa kasus, ada keluarga yang mengalami konflik besar karena uang kebutuhan sehari-hari justru digunakan untuk berjudi. Bahkan masyarakat juga mulai khawatir karena fenomena ini dapat mempengaruhi lingkungan sosial anak muda secara luas. Ketika seseorang melihat temannya bermain dan menganggap hal tersebut normal, maka penyebarannya menjadi semakin cepat melalui pergaulan sehari-hari maupun komunitas online. Selain faktor ekonomi dan lingkungan sosial, algoritma media sosial juga dianggap memiliki peran besar dalam memperluas penyebaran judi online. Banyak pengguna internet mengaku, setelah sekali melihat atau membuka konten terkait perjudian, mereka mulai terus-menerus mendapatkan rekomendasi serupa di berbagai platform digital. Hal ini membuat promosi judi online semakin sulit dihindari, terutama bagi anak muda yang hampir setiap hari aktif menggunakan internet dalam waktu lama. Para pelaku juga dinilai semakin pintar dalam membuat promosi terlihat seperti hiburan biasa agar tidak langsung dicurigai. Beberapa bahkan menggunakan istilah terselubung, mimi lucu hingga siaran game untuk menarik perhatian pengguna internet secara perlahan. Kondisi tersebut akhirnya memunculkan kekhawatiran besar bahwa generasi muda Indonesia sedang menghadapi ancaman serius dari perkembangan judi online yang semakin tidak terkendali. Banyak pihak menilai masalah ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan masa depan sosial dan ekonomi masyarakat. Jika semakin banyak anak muda terjebak dalam kecanduan perjudian digital, dampaknya dapat mempengaruhi produktivitas, kesehatan mental hingga stabilitas kehidupan keluarga dalam jangka panjang. Karena itulah, masyarakat mulai mendorong perlunya pengawasan yang lebih ketat, edukasi digital yang lebih luas serta kesadaran bersama agar fenomena judi online tidak terus berkembang dan merusak generasi muda Indonesia. Di sisi lain, perkembangan judi online saat ini dinilai semakin canggih dan jauh lebih sulit dilacak dibanding beberapa tahun sebelumnya. Para pelaku disebut terus mencari cara baru untuk mempertahankan aktivitas mereka meskipun pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya pemblokiran serta penindakan. Jika dahulu situs perjudian mudah dikenali karena tampil secara terang-terangan, kini banyak platform mulai menggunakan metode penyamaran yang lebih modern agar tidak langsung dicurigai oleh pengguna internet maupun sistem pengawasan digital. Beberapa situs bahkan dibuat menyerupai aplikasi game biasa, lengkap dengan tampilan menarik, animasi berwarna cerah, dan sistem hadiah yang terlihat seperti hiburan normal. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat, terutama anak muda dan pengguna internet yang kurang memahami risiko digital, menjadi lebih mudah terjebak tanpa menyadari bahwa mereka sedang memasuki aktivitas perjudian online. Banyak pihak menilai bahwa para pelaku judi online kini memanfaatkan perkembangan teknologi digital secara sangat agresif. Mereka tidak hanya mengandalkan situs web biasa, tetapi juga menggunakan media sosial, aplikasi pesan instan, grup komunitas online, hingga siaran langsung untuk menyebarkan promosi mereka.
Di beberapa platform populer, promosi judi online bahkan sering muncul secara terselubung melalui komentar viral, akun anonim, hingga konten hiburan yang terlihat biasa di mata pengguna internet. Sebagian promosi dibuat menggunakan meme lucu, potongan video viral, atau kata-kata yang sedang tren agar lebih mudah menarik perhatian pengguna media sosial. Cara seperti ini dianggap sangat efektif karena promosi perjudian menjadi terlihat lebih normal dan mudah diterima oleh masyarakat digital. Fenomena tersebut semakin mengkhawatirkan karena penyebaran judi online kini dianggap sudah masuk ke berbagai ruang internet yang sebelumnya tidak identik dengan aktivitas perjudian. Banyak netizen mengaku menemukan tautan atau promosi judi online di kolom komentar video hiburan, live stream game, grup media sosial, hingga forum komunitas anak muda. Bahkan dalam beberapa kasus, promosi dilakukan menggunakan akun palsu yang berpura-pura menjadi pengguna biasa dan membagikan cerita kemenangan besar untuk memancing rasa penasaran orang lain. Strategi semacam ini dinilai sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi psikologi pengguna internet secara perlahan, terutama mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi atau mencari cara cepat mendapatkan uang. Selain promosi yang semakin masif, metode transaksi dalam judi online juga berkembang jauh lebih praktis dan sulit dipantau. Saat ini, pengguna dapat melakukan deposit menggunakan transfer bank digital, dompet elektronik, QR code, bahkan pulsa telepon dengan proses yang sangat cepat. Beberapa platform bahkan menyediakan layanan otomatis selama 24 jam, sehingga pemain dapat melakukan transaksi kapan saja tanpa hambatan berarti. Kemudahan tersebut membuat akses menuju perjudian online terasa semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat digital. Banyak orang akhirnya tergoda karena prosesnya dianggap mudah, cepat, dan tidak memerlukan langkah rumit seperti perjudian konvensional di masa lalu. Para pelaku judi online juga disebut semakin pintar dalam menghindari pemblokiran dengan cara terus mengganti domain, nama situs, hingga server mereka dalam waktu singkat. Ketika satu situs diblokir, muncul situs baru dengan tampilan hampir sama namun menggunakan nama berbeda. Kondisi inilah yang membuat masyarakat merasa bahwa pemberantasan judi online seperti tidak pernah benar-benar selesai. Banyak netizen bahkan menyebut situs perjudian digital tumbuh lebih cepat daripada pemblokirannya. Hal tersebut menunjukkan betapa cepat dan luasnya jaringan perjudian online berkembang di era internet modern saat ini. Tidak hanya itu, penggunaan influencer dan figur media sosial juga menjadi sorotan besar dalam perkembangan judi online. Beberapa pihak diduga memanfaatkan popularitas kreator konten untuk mempromosikan platform perjudian secara terselubung, baik melalui live stream, unggahan media sosial, maupun endorsement tersembunyi. Meskipun tidak selalu dilakukan secara terang-terangan, promosi semacam ini dianggap memiliki pengaruh besar terhadap anak muda yang menjadikan media sosial sebagai bagian utama dari kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat khawatir bahwa normalisasi perjudian melalui konten digital dapat membuat generasi muda menganggap judi online sebagai hal biasa dan bukan sesuatu yang berbahaya. Kondisi tersebut akhirnya memunculkan kekhawatiran besar bahwa perkembangan judi online kini bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga persoalan sosial yang semakin kompleks. Penyebarannya yang begitu cepat, metode promosinya yang semakin modern, serta kemampuannya beradaptasi dengan dunia digital, membuat banyak pihak menilai bahwa penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan pemblokiran situs semata. Dibutuhkan pengawasan yang lebih luas, edukasi digital kepada masyarakat, serta kerjasama berbagai pihak agar penyebaran judi online tidak semakin sulit dikendalikan di masa depan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan situs perjudian dilaporkan telah diblokir dan berbagai akun promosi yang tersebar di media sosial juga mulai ditindak secara bertahap. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menekan penyebaran aktivitas perjudian digital yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Selain pemblokiran situs, aparat juga disebut melakukan patroli siber untuk melacak jaringan operator judi online yang beroperasi secara tersembunyi melalui internet. Beberapa kasus bahkan berhasil mengungkap adanya jaringan besar yang melibatkan banyak pihak dengan sistem operasional yang cukup rapi dan terorganisir. Namun di sisi lain, masyarakat menilai bahwa upaya pemberantasan tersebut masih menghadapi tantangan yang sangat besar. Banyak netizen mengaku bahwa meskipun ribuan situs sudah diblokir, platform baru terus bermunculan dalam waktu singkat dengan nama dan tampilan berbeda.
Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa bahwa penyebaran judi online seperti tidak pernah benar-benar hilang dari internet. Bahkan beberapa orang menilai para pelaku judi online selalu selangkah lebih cepat dalam memanfaatkan teknologi dibanding sistem pengawasan digital yang ada saat ini. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan di media sosial mengenai seberapa efektif langkah pemblokiran jika situs-situs baru terus muncul setiap hari. Selain masalah pemblokiran, masyarakat juga mulai menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih luas terhadap promosi judi online di media sosial. Banyak pengguna internet merasa iklan atau konten terselubung terkait perjudian masih sangat mudah ditemukan di berbagai platform digital populer. Sebagian promosi bahkan muncul melalui akun hiburan, live stream game, hingga komentar viral yang sulit dikontrol sepenuhnya. Hal ini membuat masyarakat beranggapan bahwa pemberantasan judi online tidak cukup hanya berfokus pada situs perjudian saja, tetapi juga harus menyentuh jalur penyebaran promosi yang terus berkembang di dunia digital. Karena jika promosi masih bebas beredar, maka akan selalu ada pengguna internet baru yang tertarik untuk mencoba. Di tengah kondisi tersebut, banyak pihak juga mulai mendorong pentingnya edukasi digital kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Sebab sebagian korban disebut terjebak bukan karena benar-benar memahami resiko perjudian, melainkan karena kurangnya pengetahuan tentang dampak jangka panjang yang bisa ditimbulkan. Banyak orang awalnya menganggap judi online hanya sekedar hiburan atau permainan biasa yang dapat menghasilkan uang tambahan. Namun setelah mengalami kekalahan berulang kali, sebagian mulai kehilangan kontrol dan terus mencoba mendapatkan kembali uang yang sudah hilang. Pola inilah yang kemudian membuat seseorang perlahan masuk ke dalam kondisi kecanduan tanpa disadari. Para pengamat sosial juga menilai bahwa dampak judi online tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial semata, tetapi sudah mulai menyentuh aspek kesehatan mental dan kehidupan sosial masyarakat. Tidak sedikit kasus yang berujung pada stres berat, depresi, gangguan emosional, hingga konflik dalam keluarga akibat tekanan ekonomi dari kebiasaan berjudi. Beberapa cerita viral bahkan memperlihatkan bagaimana seseorang rela menjual barang berharga, meminjam uang ke banyak pihak, hingga terjebak utang demi terus bermain judi online. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin khawatir karena dampaknya dapat menghancurkan kehidupan seseorang secara perlahan dalam jangka panjang. Selain itu, muncul pula kekhawatiran bahwa fenomena judi online dapat mempengaruhi produktivitas generasi muda Indonesia. Banyak anak muda yang seharusnya fokus pada pendidikan, pekerjaan, atau pengembangan diri, justru menghabiskan waktu berjam-jam bermain judi online melalui ponsel mereka. Jika kondisi ini terus berkembang tanpa pengawasan yang kuat, sebagian masyarakat takut akan muncul generasi yang semakin terbiasa mencari keuntungan instan dibanding membangun kemampuan dan usaha jangka panjang. Karena itulah, banyak pihak berharap pemerintah, platform digital, institusi pendidikan hingga masyarakat luas dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan aman. Fenomena ini akhirnya membuat perdebatan mengenai judi online semakin luas di tengah masyarakat Indonesia. Sebagian orang menilai bahwa penanganannya membutuhkan langkah yang jauh lebih tegas dan terintegrasi, bukan hanya sekedar pemblokiran sementara. Dibutuhkan pengawasan teknologi yang lebih modern, edukasi kepada masyarakat sejak dini, serta kerjasama lintas sektor agar penyebaran judi online semakin tidak terkendali. Sebab jika masalah ini terus berkembang tanpa solusi yang efektif, banyak pihak khawatir dampaknya akan semakin besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan masa depan generasi muda Indonesia. Fenomena judi online yang terus berkembang pesat akhirnya memunculkan kekhawatiran besar di tengah masyarakat bahwa Indonesia sedang menghadapi kondisi darurat perjudian digital yang dampaknya semakin luas dan kompleks. Masalah ini kini tidak lagi dipandang sekadar pelanggaran hukum biasa atau aktivitas ilegal di internet, melainkan telah dianggap sebagai ancaman sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Banyak pihak mulai melihat bahwa penyebaran judi online sudah masuk ke berbagai lapisan kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, pergaulan anak muda, dunia pendidikan, hingga ruang digital yang digunakan masyarakat setiap hari. Karena itulah, pembahasan mengenai judi online kini semakin sering muncul di media sosial, forum publik, hingga perbincangan masyarakat umum yang merasa resah melihat perkembangannya yang begitu cepat. Kekhawatiran terbesar masyarakat saat ini tertuju pada dampak jangka panjang terhadap generasi muda Indonesia. Banyak orang menilai bahwa anak muda menjadi kelompok yang paling rentan terpapar karena memiliki akses internet yang sangat tinggi dan aktif menggunakan media sosial hampir setiap saat.
Di tengah budaya digital yang serba instan, sebagian anak muda mulai terbiasa melihat konten yang menampilkan gaya hidup mewah, uang cepat, dan kesuksesan instan sebagai sesuatu yang normal. Situasi tersebut dinilai membuat sebagian orang lebih mudah tergoda oleh promosi judi online yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa pengawasan dan edukasi yang kuat, masyarakat khawatir pola pikir generasi muda dapat berubah menjadi semakin bergantung pada jalan pintas dibanding proses kerja keras dan pembangunan kemampuan jangka panjang. Selain berdampak pada pola pikir, fenomena judi online juga dianggap dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat secara luas. Banyak cerita yang beredar menunjukkan bagaimana perjudian digital perlahan merusak hubungan keluarga dan lingkungan sekitar. Tidak sedikit kasus di mana seseorang menjadi lebih tertutup, emosional, bahkan mengalami perubahan perilaku setelah terjebak dalam kebiasaan berjudi. Beberapa keluarga disebut mengalami konflik besar akibat masalah keuangan yang dipicu oleh kecanduan judi online. Dalam kondisi yang lebih parah, sebagian orang rela meminjam uang ke berbagai pihak, menjual barang berharga, hingga menggunakan dana kebutuhan sehari-hari demi terus bermain. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin khawatir bahwa dampak judi online bukan hanya dirasakan individu, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran mengenai dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan jika fenomena ini terus berkembang tanpa kontrol yang efektif. Banyak pihak menilai bahwa uang masyarakat yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan produktif justru habis dalam aktivitas perjudian digital yang tidak memberikan manfaat nyata. Jika semakin banyak masyarakat terjebak dalam kecanduan judi online, maka risiko masalah ekonomi rumah tangga juga akan semakin meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi produktivitas kerja, kualitas hidup masyarakat, hingga stabilitas sosial di berbagai lingkungan. Beberapa pengamat bahkan menyebut judi online sebagai salah satu bentuk ancaman ekonomi digital baru yang perlu ditangani secara serius karena dampaknya dapat menyebar secara perlahan namun luas. Fenomena ini juga membuat masyarakat mulai mempertanyakan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan dunia digital modern. Perkembangan teknologi yang begitu cepat memang membawa banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga membuka peluang munculnya berbagai masalah baru yang sulit dikendalikan. Judi online menjadi salah satu contoh bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal dengan metode yang semakin canggih dan tersembunyi. Banyak pihak menilai bahwa penanganan masalah seperti ini membutuhkan kerjasama besar antara pemerintah, platform digital, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, hingga masyarakat luas agar pengawasan dunia digital menjadi lebih efektif. Selain tindakan hukum, banyak masyarakat berharap adanya edukasi yang lebih masif mengenai literasi digital dan bahaya perjudian online sejak usia muda. Sebab sebagian korban disebut terjebak bukan karena benar-benar memahami risiko perjudian, tetapi karena kurangnya pemahaman mengenai dampak psikologis, finansial, dan sosial yang bisa muncul dalam jangka panjang. Edukasi dianggap penting agar masyarakat tidak mudah percaya pada janji keuntungan instan yang sering digunakan sebagai umpan oleh pelaku judi online. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan generasi muda dapat lebih bijak dalam menggunakan internet dan tidak mudah terpengaruh oleh promosi digital yang menyesatkan. Pada akhirnya, fenomena judi online kini menjadi salah satu isu sosial digital yang paling banyak mendapat perhatian di Indonesia. Banyak pihak berharap langkah penanganan yang dilakukan ke depan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan solusi jangka panjang yang benar-benar efektif. Sebab jika penyebaran judi online terus dibiarkan berkembang tanpa pengawasan yang kuat, masyarakat khawatir dampaknya akan semakin besar terhadap masa depan generasi muda, kondisi sosial, hingga stabilitas ekonomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.